Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek menyatakan mereka telah menegur dan memperingatkan Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Profesor M. Nasih, yang mencopot Dekan Fakultas Kedokteran UNER, Profesor Budi Santoso. Seperti dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Anang Ristanto, mereka mengingatkan agar Rektor Airlangga itu menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademis. Jadi, kebebasan mimbar Sivitas Akademika UNER itu harus dijaga. Dan seperti dikatakan oleh Anang Ristanto, Kemendikbudristek itu telah berkomunikasi dengan Rektor UNER, Profesor M. Nasih, agar jangan sampai dinamika di Universitas Airlangga itu mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, dan itu segera diselesaikan secara internal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tampaknya sangat concern untuk memastikan bahwa peristiwa pencopotan dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu berdampak pada penyelenggaraan Tridharma di kampus. Kalau Tridharma ini kan penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat, ya. Kalau Tridharma tentu yang paling dikhawatirkan ini berkaitan dengan gejolak yang terjadi di UNER ini, yakni mogoknya para pengajar di sana, ya, mulai dari profesor sampai dosen dan juga tenaga pengajar lainnya, karena kemarin itu sebagai protes atas pencopotan Profesor Bos, begitu dipanggilnya, Pak Budi Santoso ini, Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kan menggelar unjuk rasa di kampus, dan itu dihadiri oleh mereka-mereka tidak hanya yang masih aktif di Fakultas Kedokteran, tapi juga mereka yang telah berada di luar kampus. Dan turut hadir juga pada waktu itu adalah para guru besar, termasuk juga mantan Rektor Universitas Airlangga, Profesor Puruhito. Dalam orasinya, Profesor Hafiz Bajamal pada waktu itu menyerukan para pengajar di Fakultas Kedokteran UNER itu untuk mogok mengajar sampai posisi Profesor Bos itu dikembalikan sebagai dekan FK UNER. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan, apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik, angka kreditnya tidak dapat, lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap Pak Puruhito, harus tegas, tidak boleh, tidak bisa lagi kita main sendiko dawuh, tidak, bukan zamannya sekarang. Kita akademisi, ya. Yang kedua, saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, apakah Prof. Bus melakukan tindakan asusila? Ya. Apakah Prof. Bus melanggar hukum? Tidak. Apakah Prof. Bus teroris? Tidak. Apa Prof. Bus melakukan korupsi? Tidak. Cukup buat kita. Tidak ada alasan ketidakadilan dilakukan terhadap Prof. Bus. Kita akan bergerak mulai sekarang, semua dosen, wakil dekan, dan kemudian kepala bagian, semua staf Fakultas Kedokteran, saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Setuju. Nah, selain khawatir bahwa pemecatan dari Profesor Budi Santoso itu mengganggu Tridharma perguruan tinggi di FK UNER, Kemendikbud seperti dikatakan oleh Anang juga tetap menghormati otonomi UNER sebagai salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum di Indonesia. UNER, kata dia, sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu mempunyai otonomi pengelolaan di bidang akademik dan non-akademik, termasuk kewenangan untuk mengatur organisasinya. Jadi pemberhentian, pengangkatan dekan FK itu merupakan kebijakan internal dan kewenangan Rektor UNER. Dan hal itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam statuta UNER. Nah, soal ini kelihatannya yang dilanggar oleh Profesor Muhammad Nasih, karena sebagaimana disampaikan oleh Profesor Puruhito yang pernah juga menjadi Rektor UNER, tidak ada satupun
ketentuan yang dilanggar oleh Profesor Budi Santoso. Saya berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh pimpinan UNER sebagai mantan pimpinan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Prof. Bus belum waktunya untuk mengundurkan diri, belum selesai masa jabatannya. Prof. Bus masih sehat, Prof. Bus tidak sakit, Prof. Bus tidak studi lanjut, Prof. Bus tidak mengundurkan diri, Prof. Bus juga tidak masuk penjara atas keputusan pengadilan yang tetap. Itu syarat untuk memecat seorang dekan atau wakil dekan di lingkungan Universitas Airlangga. Juga atas persetujuan Senat Akademis Universitas Airlangga. Dan sekarang juga harusnya atas persetujuan Majelis Wali Amanah. 3 syarat ini ditambah 5 syarat dasar rupanya tidak terlalu dipenuhi oleh pimpinan. Karena itu kami sangat berduka cita dan sangat terharu mendengarkan apa yang terjadi dengan dekan kebanggaan kita. Kita bangga dengan Pak Bus karena prestasi kedokteran justru membawa nama baik UNER. Nama UNER itu naik 308 sekarang dan segala macam prestasi kebanyakan dari prestasi Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh Profesor Bus. Justru di kemudian dialah kita sekarang maju pesat. Fakultas Kedokteran mempunyai paper yang terbanyak, dunia internasional yang dikenal, tapi sayangnya mendadak terdengar berita ini. Marilah kita semuanya prihatin dan memperjuangkan apa yang tadi disebut oleh Dr. Rian, mengembalikan jabatan beliau, dan kemudian dengan harapan kita semua bisa lebih maju dan kemudian mencapai apa yang dikatakan oleh Himnet tadi, Airlangga engkau hiduplah, Airlangga engkau tetap jaya. Jadi kalau tidak ada apapun yang dilanggar, ya ini makanya kemudian muncul berbagai protes. Protes ini tidak hanya datang dari kalangan internal di Airlangga. Kalau kita kemarin melihat karangan bunga yang berdatangan itu datangnya dari berbagai perguruan tinggi lainnya, terutama dari kolega-koleganya Profesor Budi Santoso. Ini kan di Profesor Budi Santoso itu selain menjadi dekan Fakultas Kedokteran UNER, dia juga terpilih pada tahun 2022 menjadi Ketua Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia. Ini singkatannya adalah AIPKI, dan AIPKI ini beranggotakan 92 dekan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. Mereka juga secara resmi setelah menyampaikan protes dan memberikan catatan terhadap pemecatan dari Profesor Bus ini. Menyikapi munculnya berbagai protes tersebut, kemarin itu telah berlangsung pertemuan antara pihak rektorat, dalam hal ini adalah Profesor M. Nasis sebagai rektor didampingi oleh para wakil rektor dengan pimpinan Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh Wakil Dekan 1 Profesor Romdoni yang sekarang juga menjadi pelaksana tugas Dekan Fakultas Kedokteran. Namun tidak ada penjelasan apa isi keputusan itu, dan ketika ditanya beberapa sumber yang hadir hanya meminta agar mohon didoakan ada jalan keluar yang terbaik begitu ya. Dan Rektor UNER sendiri ketika ditanya oleh wartawan dia menolak untuk menjawab soal ini. Soal pemecatan Profesor Bus dia hanya no comment. Begitu juga tentang dikaitkan apakah ada kaitannya pemecatan ini dengan pernyataan dari Profesor Budi Santoso yang menolak ide dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendatangkan dokter asing yang pada waktu itu dia menyebutnya meniru naturalisasi di pemain timnas. MNASI juga tidak mau menjawab soal ini. Namun kalau kita baca sebelumnya di media, salah satunya di Detik, ini kan kalau secara kronologis ini kan sebelum muncul pemecatan itu, pada waktu itu Profesor Budi Santoso ditanya oleh wartawan Detik ini menanyakan tentang tanggapan dia terhadap rencana Menteri Kesehatan untuk mendatangkan dokter-dokter asing ke Indonesia, dan pada waktu itu dia menyatakan menolak karena menurut dia Fakultas Kedokteran di Indonesia itu mampu menyediakan tenaga-tenaga kedokteran yang handal yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan dokter asing. Nah, menanggapi pernyataan dari Profesor Bus inilah ketika ditanya oleh wartawan,
Rektor UNER Profesor Nasih mengingatkan bahwa tugas UNER itu sebagai institusi pendidikan dan itu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku hanyalah menyediakan dan menyiapkan lulusan dokter atau dokter spesialis, dan UNER itu tidak punya hak dan kewenangan untuk mengatur dan atau mendistribusikan serta menugaskan dokter untuk menjalankan profesinya atau menjadi dokter yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada pimpinan universitas dan atau fakultas serta staf yang berpendapat berkaitan dengan pengelolaan praktik dokter di Indonesia, misalnya tentang dokter dari luar negeri, serta mengatasnamakan institusi, hal tersebut dapat dinilai melampaui kewenangannya. Itu kata M. Nasih. Jadi kata dia, UNER itu tunduk dan patuh kepada semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan katanya dia, pihaknya, rektorat itu akan mendukung penuh semua kebijakan yang diambil negara atau pemerintah. Tentu dalam hal ini soal mendatangkan dokter asing. Jadi dari sini saja kelihatan bahwa jelas ini pemecatan ini pemicunya ada soal itu, adanya beda pendapat soal dokter asing itu tadi. Tapi kok kemudian dia main pecat begitu saja? Ini yang jadi pertanyaan. Pada waktu itu muncul spekulasi bahwa Menteri Kesehatan itu menghubungi Rektor UNER dan memperingatkan soal pernyataan dari Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Budi Santoso itu. Dan karena itulah kemudian dia dipecat. Nah, soal ini kemudian dibantah oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril, yang dia menyatakan bahwa itu kabar itu adalah fitnah dan hoax, bahwa Menteri Kesehatan itu minta agar Rektor UNER memecat Dekan Fakultas Kedokteran. Sebab menurut dia Kementerian Kesehatan itu tidak membawahi Universitas Airlangga. Universitas Airlangga memang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Tapi kalau kita lihat dalam struktur Majelis Wali Amanah Universitas Airlangga, ternyata Budi Gunadi Sadikin ini menjadi Majelis Wali Amanah, ya. Dia itu disebutnya mewakili perwakilan masyarakat. Karena selain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Nadiem Makarim, itu yang menjadi Majelis Wali Amanah di Universitas Airlangga dari kalangan menteri itu ada Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi. Jadi kalau kita lihat struktur dari Majelis Wali Amanah ini, ya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sama sekali tidak ada kait-mengaitnya dengan Universitas Airlangga. Dia adalah anggota Majelis Wali Amanah. Tapi apakah kemudian dia memanfaatkan posisinya sebagai Majelis Wali Amanah dari Universitas Airlangga itu untuk mempengaruhi atau menginstruksikan kepada Profesor M. Nasih, Rektor Airlangga, untuk memecat Profesor Budi, ya saya kira ini perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi saya kira kalau melihat pernyataan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang mengingatkan bahwa ini jangan sampai langkah yang dilakukan oleh Rektor UNER itu kemudian mengganggu proses tridharma perguruan tinggi di FK UNER, saya kira ini semacam peringatan atau semacam teguran bahwa dia tidak boleh melakukan langkah itu, meskipun tadi menyatakan menghormati statutanya dari UNER. Tapi kan secara statuta seperti dikatakan oleh Profesor Purohito tadi juga tidak ada yang dilanggar oleh Profesor Budi Santoso. Nah, yang menarik ketika ditanya oleh wartawan, Profesor M. Nasih, Rektor UNER ini, ketika dia memang selalu menjawab no comment, termasuk mulai dari soal pemecatan dan kemudian apakah pemecatan itu ada kaitannya dengan komentar mengenai rencana Menkes untuk mendatangkan dokter asing. Tapi waktu itu Profesor Nasih juga mempertanyakan apakah wartawan, dalam hal ini wartawan Antara, itu sudah melihat surat keputusan pemecatan itu, gitu. Seolah-olah dia mendinai bahwa belum ada surat keputusan pemecatan, tetapi kepada para rekan sejawatnya di grup WhatsApp Fakultas Kedokteran, Profesor Bus itu sudah menyatakan bahwa dia sudah dipecat dan dia sudah berpamitan. Jadi saya kira mungkin lepas dari apakah benar sudah ada resmi surat pemecatan atau belum, gitu. Ini kalau lihat tanda-tandanya kemungkinan akan ada titik temu, ya, karena kalau tidak ancaman mogok mengajar tadi tidak main-main, ya. Yang ini Fakultas Kedokteran lagi yang mengancam ada mogok belajar di kampusnya. Dampaknya saya kira sangat serius, apalagi kalau kemudian ada solidaritas dari 92
dekan di seluruh Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia, tentu dampaknya akan sangat buruk. Kita berharap tentu saja ada jalan keluar yang terbaik, dan Profesor Budi Santoso yang dipuji luar biasa oleh Profesor Purhito itu jasanya sangat besar, tidak hanya terhadap Fakultas Kedokteran UNER, tapi juga terhadap citra dan performan Universitas Airlangga secara keseluruhan, itu bisa dikembalikan pada posisinya sebagai dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya Arsy Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.